Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap tinggal di rumah saja. Oke, kali ini Tribunus akan menghadirkan tema yang sangat menarik, yakni bagaimana kita menjaga kesehatan mata di tengah pandemi. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung di tengah-tengah kita seorang dokter spesialis mata, Dr. Nina Handayani, SPM. Selamat siang atau pagi nih, Dok? Selamat pagi aja ya, Dok. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi Mas Hendra. Ya, terima kasih Ya, Dok atas selamat pagi. kesediaannya meluangkan waktu buat kami untuk membahas Ya. tema-tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya Dok. Oke, gini Dok. Uh, Sama-sama. Terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung ya Mas. ya, ini Dok. Jadi sebagaimana informasi yang diberikan sama teman-teman gugus tugas percepatan COVID-19 itu kan kalau kita ketahui bahwa saluran penyebaran utama atau pintu masuk utama persebaran COVID ini ada tiga bagiannya dok. Pertama itu ada mulut, hidung, kemudian mata. Nah, kalau kita menjaga mulut sama hidung kan kita pakai masker ya dok. Kemudian kalau menjaga kesehatan tangan bisa cuci tangan. Nah, kalau kita menjaga kesehatan bagaimana dok caranya? Kan nggak mungkin untuk mencuci mata gitu ya dok. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dok terkait dengan masalah pentingnya menjaga di era pandemi ini supaya bagian mata itu juga terjaga dari paparan bakteri, paparan debu, bahkan dari paparan virus itu sendiri, Dok. Ya. Oke Mas Hendra. Jadi khusus untuk di era wabah ini ya, virus COVID itu menular melalui droplet. Kita bilang droplet itu seperti ludah atau ini ya partikel kecil yang keluar dari saluran pernafasan. Nah, itu kalau penularannya bisa masuk benar tadi lewat mulut, lewat hidung, juga sebagian kecil bisa dilewatkan di bagian mata. Nah, kalau untuk pencegahan untuk orang secara umum, ya satu-satunya jalan biasanya yang lupa itu sering lupa adalah tidak mencuci tangan pada waktu megang muka, megang mata. Nah ini sebenarnya nggak virus COVID aja, semua bakteri yang bisa menyebabkan penyakit mata, virus apapun yang menyebabkan penyakit mata juga bisa menular dari tangan yang kotor. Jadi sebetulnya kalau langkah-langkah yang kita lakukan seperti mencuci tangan 20 detik dengan cara yang benar, atau pakai hand sanitizer. Nah, itu insya Allah sudah cukup bagus untuk mencegah penularan. Sedangkan untuk tenaga medis, memang kalau akan melakukan tindakan atau memeriksa pasien, kita juga biasanya dilengkapi dengan face shield yang menutup seluruh permukaan wajah ya, atau pakai Google. Google itu bentuknya seperti kacamata renang gitu, atau kacamata pelindung. Nah, itu salah satu proteksi yang bisa dilakukan di era ini. Jadi kalau untuk melindungi mata dari paparan virus, utamanya kita harus apa ya dok, untuk mencegah sumbernya dulu ya lewat cuci tangan. Nah, kalau untuk Jaga kebersihan dan jaga cuci bersihan, tangan. Ya. kemudian untuk tenaga medis pakai pelindung wajah dan lain sebagainya gitu ya dok. Ya. Oke. Ini dok, yang kedua pertanyaannya juga menarik dok, terkait dengan apa ya kebiasaan baru masyarakat Indonesia ketika pandemi ini kita banyak orang diwajibkan untuk bekerja di rumah, kemudian murid-murid juga diharuskan belajar di rumah, otomatis kan penggunaan gadget secara umum bertambah dari Iya. biasanya. Terlebih untuk anak-anak kecil yang biasanya dipantau, dikontrol hariannya pemakaian gadget, ditambah karena harus mengikuti pelajaran secara online, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana sih Jok untuk menjaga kesehatan mata termasuk tidak hanya dari paparan COVID, tapi juga dari radiasi smartphone, dari gadget dan tablet sebagainya, bahkan dari laptop atau komputer itu seperti apa Dok? Untuk jagaan ini juga sering ya. Jadi akhir-akhir ini saya juga sering nerima WA banyak yang konsultasi itu tentang penggunaan gadget, laptop, terutama anak-anak sekolah ya, karena awalnya harus ketemu offline, sekarang lewat online. Jadi hampir 24 jam ya seharian itu di depan laptop menyelesaikan tugas-tugas. Nah, ini memang kalau menggunakan gadget atau laptop jangan lupa untuk istirahat. Sekitar 2 jam sekali itu kalau bisa diistirahatkan dulu mata. Jadi
Maksudnya setelah 2 jam kita istirahat, makan mungkin apa, mengerjakan sesuatu yang tidak berhubungan lagi dengan alat-alat elektronik tadi itu. Kemudian untuk setelah 2 jam itu kita bisa mengerjakan lagi itu ya kalau memang belum selesai. Kalau sudah selesai sebisa mungkin jadi membatasi sedikit mungkin dengan gadget. Pokoknya tugas selesai ya sudah selesai, kita lakukan pekerjaan atau aktivitas lain yang bisa dilakukan di rumah yang tidak menggunakan gadget itu sih sebetulnya. Terus untuk ada yang memang perlu diobati ya. Jadi misalnya udah terlalu parah sampai mata kering, biasanya menyebabkan dry eye ya kalau kebanyakan lihat gadget itu. Nah, itu bisa ditanggulangi dengan tetes mata yang berupa air mata buatan. Jadi isinya seperti air mata buatan itu untuk penyegar, untuk mengurangi rasa yang tidak nyaman pada mata, lelah, tidak nyaman. Oke. Jadi kalau untuk frekuensinya setiap 2 jam sekali ya dok, disarankan untuk bisa beristirahat seperti itu ya dok? Iya, benar Mas. Memang harus 2 jam sekali istirahat. Kalau memang memerlukan obat untuk dry eye tadi juga ada obat-obat khusus untuk menanggulanginya itu sih. Oke. Kalau ini dok terkait dengan ini pernah saya dengar teristilah senam mata dok. Nah ini kan ketika misalkan mata lelah kita kemudian melihat apa ya benda dari jarak jauh, kemudian sesuatu yang hijau baik pepohonan dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga bisa nggak dok untuk apa ya mungkin bisa menetralisir kemudian mengistirahatkan mata itu sendiri dok? Iya, iya Mas Hendra. Jadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan ya orang-orang bilangnya senam mata itu tadi ya. Sebenarnya itu setelah gadget kita bisa beraktivitas istirahat dengan cara yaitu tadi aktivitas lain ya mungkin sambil lihat pemandangan atau mungkin bisa dengan istirahat untuk makan, minum atau lain sebagainya. Nah, kalau perlu juga bisa mungkin pemijatan di sekitar area mata sebentar untuk relaksasi otot-otot bola mata. Saya juga memang dilakukan seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan dok untuk memijat apa namanya sekitar Pemijat. bagian mata, betul, biar dari Tribuners juga mengetahui caranya gitu dok. Sebenarnya nggak ada panduan khusus sih, mungkin maksudnya ya kalau daerah sini itu bisa dipijat-pijat gitu. Kemudian biasanya kan yang paling ini bukan hanya mata aja ya, kalau kita pakai laptop, pakai ini kan biasanya tengkuk ya yang berat ya, mungkin ya kita bisa lakukan pijatan ringan di daerah tengkuk, sekitar leher, sini ya, belakang kepala itu bisa dipijat atau daerah kening ini ya biasanya juga bisa kita pijat. Jadi nggak ada patokan khusus untuk yang di daerah mata sebenarnya karena kebanyakan area kepala ya karena kita menunduk terlalu lama ngerjakan tugas lewat laptop atau apa komputer gitu. Itu aja sih untuk merasakan biar nyaman aja itu. Kemudian tambahan lagi juga posisi ya, posisi itu harus ergonomis. Jadi seperti komputer, laptop itu kalau bisa diletakkannya juga sejajar dengan pandangan mata kita. Jadi posisi itu bisa kita tegak lurus, kemudian mata bisa lihat lurus itu bisa dengan nyaman. Kalau misalnya dengan laptop yang ditaruh di bangku ya, kita bilang bangku itu kan menunduk ya, itu biasanya sebentar aja pasti udah capek. Baik di daerah punggung, daerah leher, matanya juga lelah gitu. Jadi semuanya akhirnya berpengaruh ke kondisi fisik ya. Oke, ya terima kasih banyak dok. Ini selanjutnya dok, sesuatu yang menarik juga. Khususnya untuk anak-anak atau untuk orang dewasa kan biasanya ketika bermain gadget itu sampai lupa waktu gitu ya dok. Dia tidak tahu kalau dirinya sendiri itu matanya sebenarnya udah lelah tapi tidak merasakan itu karena terlalu asik untuk bermain gadget. Nah itu kalau boleh tahu ciri-ciri mata lelah itu seperti apa dok, dan kemudian jika kondisi ini diteruskan sampai jangka panjang itu kemudian risikonya seperti apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya gitu dok? Jadi untuk ciri-ciri mata lelah ya Mas Indra, kalau kebanyakan main gadget pada saat main biasanya karena fokus ya dengan gadgetnya itu nggak terasa, tapi setelahnya itu biasanya akan terasa kayak kok penglihatan saya jadi agak kabur, biasanya seringnya gitu. Kabur nanti kalau udah istirahat enak lagi. Kemudian matanya pedas, perih, pedas, berair gitu juga sering itu. Kemudian pusing, seringnya juga pusing. Kemudian
bisa mata merah, tapi merahnya itu bukan seperti sakit mata yang keluar kotoran itu ya. Merahnya kemerahan sedikit, cuman pokoknya biasanya orang-orang bilang, "Oh, enggak enak, mata saya enggak enak." Ngeres juga bisa terasa seperti berpasir ya bilangnya. Itu tanda-tanda mata mata lelah itu seperti itu. Sebenarnya sebelum terjadi seperti itu kita harus istirahatkan itu. Jadi memang saat antar keluarga, mungkin kalau kayak orang tua ke anaknya memang harus mengingatkan, udah ayo udah 2 jam, udah waktunya istirahat dulu, nanti gantian mungkin sama saudara yang lain, atau istirahat dulu kita ke luar sebentar atau gimana gitu. Jadi harus saling mengingatkan juga untuk memakaian gadget ini. Itu kira-kira itu sih Mas yang bisa. Yang jelas intinya biasanya keluhan ini akan hilang kalau dipakai istirahat. Nah itu khasnya. Jadi yang tadi lihat kabur kayak double, kayak ngeres berair itu hilang kalau istirahat. Nah itu udah tanda-tanda khasnya itu. Dan kalau dibiarkan jangka panjang tadi ya, sebetulnya kalau beberapa penelitian pun pada anak-anak yang punya bakat mata minus ya, itu bahkan terlalu sering menggunakan gadget itu juga bisa memicu akomodasi ya kita kalau bilang ya, itu sehingga nanti minusnya juga cepat untuk nambah, atau yang nggak kacamataan akhirnya berkacamata, atau yang sudah minus bisa mempercepat untuk penambahan minusnya. Itu juga ada penelitian yang mengatakan seperti itu untuk efek jangka panjangnya. Jadi efek jangka pendeknya seperti mata lelah, kemudian ngeres tadi dan sebagainya, bahkan jangka panjangnya untuk menambah potensi minus pada mata gitu ya dok? Pada mata, kemudian ini dok yang menarik lagi, tadi disebutkan kalau mata lelah kan bisa diistirahatkan, kemudian bisa dikasih obat tetes mata. Kemudian kalau dari segi konsumsi makanan sendiri dok, mengingat peran vitamin dan mineral itu sangat penting juga untuk mendukung dan menjaga kesehatan mata itu. Kalau untuk masa pandemi sekarang ini, kira-kira makanan apa deh dok yang perlu dikonsumsi sama Tribuners yang ada di rumah untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan matanya gitu dok? Kalau untuk mencegah daya tahan tubuh secara umum ya jelas makanan-makanan bergizi ya, yang tinggi protein, kemudian yang banyak serat, sayur-sayuran, terus karbohidratnya cukup. Yang jelas proporsinya harus bagus dan seimbang. Itu kalau untuk menjaga kesehatan secara umum. Kalau untuk kesehatan mata secara khusus, sebetulnya yang paling bagus itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna terang. Jadi kayak tomat, kemudian sayur-sayuran yang apapun yang berwarna terang, sayur-sayuran, buah-buahan itu bagus untuk kesehatan mata. Tapi pada intinya itu tadi, kita harus mengkonsumsi makanan itu secara seimbang seluruhannya, baik komposisinya, jumlahnya, kemudian pilihan makanan-makanannya. Gitu. Mungkin bisa disebutkan dok untuk misalkan buah atau sayuran yang sekiranya itu baik untuk mata itu dok? Ya hampir semua buah-buahan, sayur-sayuran ya itu bagus kok untuk ke mata. Tomat, pepaya, jeruk, kemudian blueberry atau anggur itu juga bisa. Kemudian kalau sayur-sayuran ya wortel, kemudian sayur-sayuran hijau itu semua, brokoli itu bagus semua untuk kesehatan mata secara umum ya gitu. Jadi hampir semua. Kalau itu sudah dikonsumsi secara rutin 3 kali sehari, insya Allah untuk ke mata sebenarnya sudah mencukupi ya. Cuman kita perlu memberikan nutrisi tambahan pada kebanyakan anak-anak ya yang biasanya anti banget makan sayur itu ya. Nah itu kan susah, misalnya masukin asupan, bisa ditambahin seperti multivitamin yang berisi itu serat atau sayur-sayuran. Kalau misalnya sudah bisa dikonsumsi dengan jumlah yang cukup sehari-hari 3 kali sehari, saya rasa tambahan-tambahan seperti itu juga sebenarnya juga tidak perlu tidak perlu ditambahkan gitu. Ya mau menambahkan juga lebih bagus, tapi kalau sudah asupannya sudah cukup, insya Allah sudah bagus sih untuk kesehatan secara umum dan kesehatan mata juga secara umum. Oke, ya terima kasih banyak dok. Kemudian nih selanjutnya dok, terkait dengan apa ya? Terkait dengan frekuensi atau berapa lama sih kita harus memeriksakan mata kita ke dokter
Karena mengingat kadang minus itu nggak disadari seperti yang saya rasakan dulu dok. Ketika minus itu loh kok tiba-tiba buram. Ternyata ketika diperiksa ternyata minus. Kemudian kalau nggak diperiksa lagi nambah dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira dalam 1 tahun kemudian atau dalam berapa bulan sekali itu dianjurkan untuk memeriksa kondisi mata ke dokter spesialis mata gitu dok. Iya, iya Mas Endra. Ini sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung individual. Artinya seperti ini, misalnya pada anak-anak yang sudah ditemukan pakai kacamata ya, atau kelainan refraksi kita bilang. Nah itu kalau dia masih usia pertumbuhan, di bawah usia 18 tahun gitu, itu paling nggak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali harus diperiksakan. Dia mengeluh nggak mengeluh, tetap harus kita lihat perkembangannya untuk mata minusnya misalnya. Tuh, kalau misalnya kondisi sehat gitu, nggak ada kelainan pas terakhir ditemukan atau pertama kali ditemukan nggak ada, boleh 2 tahun sekali, itu juga nggak masalah. Kemudian ada juga kasus-kasus khusus seperti kondisi penyakit tertentu pada orang tua ya, misalnya orang dengan kencing manis. Nah, kencing manis itu sering juga tidak disadari menyerang saraf mata. Dan yang parahnya biasanya tahu-tahu itu udah kondisinya sudah parah dan penglihatan udah kabur sekali. Nah, itu sudah terlambat biasanya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, tidak ada gejala pun pada kencing manis, bisa tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu orang-orang dengan kencing manis harus tes kesehatan mata. Jadi, individual sekali. Tapi secara umum pada individu yang sehat, ya paling enggak 1-2 tahun sekali itu sudah cukup. Dan yang tidak berisiko misalnya, terus kalau misalnya ada anak-anak kecil yang orang tuanya pakai kacamata, mungkin itu juga sedini mungkin juga diusahakan udah periksa, mulai dia sudah bisa baca, biasanya usia 6 tahun ya, sekolah SD itu ya, kalau bisa sudah mulai di screening oleh orang tuanya, karena 30% dari anak-anak yang orang tuanya menggunakan kacamata itu biasanya anaknya 30% itu berkacamata juga. Nah, itu screeningnya sedini mungkin. Itu aja kalau jadi pemeriksaannya mata ya. tergantung kondisi dari seseorang itu sendiri ya dok, baik umur kemudian mungkin juga salah satu karena keturunan juga gitu ya dok, berarti dok. Kondisi tertentu. Terus misalnya orang-orang yang usia muda yang sering pakai gadget itu tadi ya Mas ya, komputer, laptop, ya mungkin 1 tahun sekali juga harus cek, atau 6 bulan sekali, atau malah kadang dia harus menggunakan itu tadi tetes air mata buatan secara rutin, jadi bisa 3 bulan sekali harus dicek lagi, gitu juga bisa. Tuh. Intinya mengikuti keluhan gitu. Dan kalau ada apa-apa dengan kelainan, ada apa-apa dengan penyakit mata, sakit mata apapun itu, kalau bisa begitu 3 hari nggak sembuh, cepat harus dibawa ke dokter mata supaya diberikan pengobatan yang sesuai aja. Ini dok, sekali lagi juga menarik sekali kalau saya pribadi sebagai pengguna kacamata yang saya ketahui gangguan mata itu cuma plus dan minus dok. Nah, kalau kemudian di tengah pandemi seperti ini dengan konsumsi gadget yang bisa dibilang meningkat daripada sebelum pandemi, kemudian karena ada mungkin juga bakteri, debu dan sebagainya, kira-kira jenis penyakit seperti apa yang bisa menyerang seorang di tengah pandemi selain penyakit minus dan plus ini dok? Apa tadi ya, kalau dihubungkan dengan pekerjaan yang sering dengan gadget, itu bisa dry eye syndrome. Dry eye syndrome seperti yang tadi gejala-gejalanya saya sertakan tadi ya, mata cepat lelah, mata berair, panas, pedas, ya, seperti itu. Kemudian kalau dengan kebiasaan yang kurang bersih, yaitu tadi bisa sakit mata yang kita bilang konjungtivitis. Jadi radang pada selaput mata luar. Jadi biasanya matanya berair, sebelekan, merah, itu. Kalau untuk jangka panjangnya tadi itu ya ke penglihatan kelainan refraksi, jadi minusnya bisa nambah, atau yang sebelumnya nggak minus, akhirnya muncul mata minus, silinder, seperti itu. Kalau yang kelainan yang berhubungan dengan kondisi sekarang ini, sepertinya ya kebanyakan di sekitar itu kasusnya itu sih Mas. Ya kurang lebih seperti mata lelah, mata merah dan sebagainya gitu ya dok. Oke. Sebenarnya kalau mata merah itu juga tidak tergantung dari kondisi sekarang ya, kan juga banyak sebelum
Iya, kondisi betul. wabah ini kan, makanya itu tadi banyak penyebabnya kalau mata merah. Gitu. Oke. Mungkin yang sekarang harus hati-hati aja karena ada virus baru yang muncul itu. Dan kemudian salah satu saluran untuk masuknya adalah bagian mata gitu ya, Dok? Bisa ditularkan dari situ juga. Oke. Oke, dokter, terima kasih banyak Dok atas waktunya sekali Makasih lagi. Mas. Ngapunten nih, terima kasih banyak. Ya, Ya, makasih ya, ya. monggo Dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.